Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang kita bahas komentar netizen lagi teman-teman ya. Bagaimana suara Anda semua terhadap para dunia persilatan di perpajakan Indonesia ini teman-teman ya. Langsung akan gue sampaikan, ini langsung gue share aja. Oke, ini dia ya. Jadi komentar netizen terbaru nih, baru 57 second yang lalu ya. Bapak user, ngapain dilawan? Lah, wong menteri yang ngangkat presiden kok kalau nggak cocok dan kerja nggak becus, berhentiin aja kan beres katanya ya. Mengenai Prabowo, berani nggak lawan Sri Mulyani ya. Faktanya bukan Prabowo yang mengendalikan Sri Mulyani, tapi terbalik ya. Sri Mulyani yang mengendalikan Prabowo. Apakah dia berani lawan? Rasa-rasanya sih belum ya. Ibu Syafirah Nirda Azila. Mari Presiden dan masyarakat mendukung Bapaknya supaya tetap berwirausaha menghidupkan UMKM. Oke, ini mengenai siapa ini? Oh, Pak Ude Pramono. Oke. Kemudian Bapak Arkin, kalau nggak dirubah-rubah nggak ada pemasukan dong katanya. Oke. Bapak Tony Jackson, memang Dijen Pajak bajingan banget. Papa gue nggak bisa melihat. Gue yang bikin akun pajaknya. Sekarang ya apa caranya dia lihat HP-nya. Sedangkan aku lagi tugas di luar kota sampai bulan depan. Aduh, kasihan banget. Ibu Eka, sebaiknya tetap minta nomor faktur pajak tahun 2025 di Innova tidak Pak? Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Sudah tidak perlu. Eh, cancel. Tidak usah, sudah tidak perlu ya. 1 Januari 2025 sudah metode baru. Oke, jadi tidak perlu ya. Harta Mulyani naik 11 miliar per tahun. Bukan 11% ya, 11 miliar. Masa sih cuma segitu doang? Pajak tambang 10% dihapus sama Sri Mulyani. Masa cuma dapat terima kasih? Waduh, Tom Lembong dikriminalkan, masa Mulyani enggak? Merugikan negara, menguntungkan pengusaha tambang. Jokowi LHKPN-nya 2014 berapa? Sekarang berapa? Terus harta anak dan istri dari mana? Orang pajak nggak ngejar, Kejagung nggak ngejar, KPK diam saja. Diam-diam. Jangan dibahas, guys. Ini bahaya ini. Diam-diam aja ya. Oke. Bapak jangan bikin CV dan PT lagi ya. Pengusaha mandiri aja lagi. Ya sulit. Ya Allah, gini amat ya negeriku. Aduh. Bapak Puji, setelah logout dari akun PT sebelumnya dan login ke akun PT yang baru, malah nyangkut di PT yang sebelumnya. Ini sudah sering terjadi ya. Kadang-kadang pembuat billing tidak sadar masih berada di akun yang sebelumnya dan membuat billingnya kemudian disetor. Nah, ini banyak orang salah begini ya. Kemudian baru sadar salah setor dan harus melakukan PBK dari PT A ke PT B. Sangat merepotkan. Apalagi harus menunggu setelah PBK baru bisa lapor SPT-nya sehingga sudah pasti tidak lapor dan kena denda. Ini betul ya. Memang kadang-kadang terjadi ya, terutama di konsultan ya. Bapak Arif, suka-suka dia aja lah kok, mumet katanya. Aduh, kok harta, tanah, atau rumah harganya dilaporkan tetap di saat membeli atau harus dinaikkan sesuai pasaran NJOP yang PBB. Kalau orang warga biasa itu dilapor sesuai harga beli ya. Nah, tidak perlu diupdate setiap tahun. Kalau pejabat negara di LHKPN memang dia perlu update. Nah, kita juga kurang paham ya. Oke. Kemudian Bapak Evra Margareta. Cookies-nya cross subdomain. Kadang kalau logout, tapi belum masuk ke subdomain e-filing, akun NPWP yang lama yang masuk. Memang begitu ya. Memang ini banyak masalah di DJP online ini ya. Sampai saat ini iblis masih gigih mencari dan merekrut teman-temannya kelak di neraka jahanam. Waduh. Ibu Vika, sayangnya nggak ada tag presiden atau Sri Mulyana, nggak nyampe kali komennya. Iya, siapa yang mau baca komen lu ya? Hahaha, hanya kita kita aja teman-teman yang baca komen ya. Kalau pejabat ya jangan diharapin lah. Bapak Karmin, bila hukum di negara ini dijalankan dengan benar demi bangsa dan negara, semua menteri pejabat pajak diperiksa, disidak harta serta kekayaannya. Nggak mungkin ya, jangan jangan bermimpi. Bapak Asnan, kalau di luar negeri captcha nggak laku, malah cukup pencet tombol mana yang lampu mobil. Ibarat pengen tahu kalau lu bukan robot. Oke, itu bagus juga. Bapak Joy Jan Beauty, sepertinya memang tujuannya mempersulit para konsultan pajak ya. Konsultannya aja sulit gimana WP-nya. Sudah kembali ke semula kok. Kena tololin sama Koko diganti juga. Mungkin begitu ya. Cuma ditunda doang Pak. DJP masih ingin mempersulit WP. Ini betul ya. Betul. Hanya ditunda ya teman-teman ya. Bukan dibatalkan ya. Kebijakan tolol akan segera kembali ya. Nantikan saja ya.
Jadi kebijakan tolol itu tidak akan dihentikan tetapi ditunda saja karena no viral no justice ya. Kalau lagi viral dia ademin dulu ya, kalau sudah tenang dihantam lagi nanti ya. Cek dong keluarga Sri Mulyani dari kakek, nenek, ibu, bapak, saudara iparnya, sepupunya, anaknya, mantunya, besannya, saudara-saudara besarnya apa bayar pajak semuanya. Ya kita tidak tahu ya kan mereka kan bukan pegawai negeri ya. Lagi-lagi rakyat jelata yang selalu jadi korban. Ya memang betul. Memang nasib kita ya. DJP online sudah kembali normal seperti semula. Yes, tapi hanya sementara ya, hanya sementara. Sementara. Nantikan eh, apa namanya? Surprise berikutnya. Mestinya di negara yang kaya raya ini membebaskan pajak apapun bagi warga negara yang non pengusaha. Sudah terlanjur salah arah muncullah keributan. Memang betul begitulah. Kalau no viral no justice. Tolonglah dorong bagus ini, tolong terus perjuangkan apa ini? Oh, Sri Mulyani. Oke. Harus tiap tahun pejabat kena SP2DK. Karena pasti banyak yang hartanya melipat gas nggak jelas asal usulnya, tapi mana berani periksa? Siapa yang berani periksa pejabat ya? Bisa didor. Iya sempat nonton, memang lucu sih yang bikin kebijakan, ya lucu dan tolol ya. Rakyat biasa di semoga kualat. Bapak Fendi, aset-asetnya lagi pada ngacor kali kemarin gaji tunjangan mah segitu-gitu aja. Oh gitu ya. Kemudian Bapak Rudi Herianto, fakta di Indonesia yang udah kena kasus kriminal pun kayak Rubicon si Rafael Alun juga masih kaya raya. Emang yang harus diawasi dengan ketat itu petugas pajak ya, pejabat-pejabat kementerian, DPR dan lain-lain. Pertanyaan gue siapa yang mau mengawasi mereka? Mereka tajir melintir ya, rakyatnya miskin melilit. Apakah rakyat bakal tinggal diam terus-menerus melihat kehidupan mewah dan hedon dari oknum-oknum tersebut? Ya terserah Anda ya, mau diam, mau ribut, suka-suka lu. Mereka mah nggak peduli. Petugas keuangan dan pajak nanti akan diperiksa Tuhan. Ya nanti aja ya, urusan belakangan ya. Tunggu dunia kiamat ya. Mas Karebet, gaji dan tunjangan Menkeu di atas 100 juta. Oh gitu. Tapi 100 juta ya nggak sampai 11 miliar setahun ya kenaikan hartanya ya. Bebek betina makin jaya. Oh waduh. Bapak Sugandi Rusli, mantap juga nih Mulyani hartanya naiknya cepat sekali. Bayar pajak nggak nih Mulyani Antek Mulyono? Ya kita tidak tahu ya. Bapak JP Rotong, dalam sejarah manusia tidak ada event bawahan periksa atasan kecuali satu hal, kudeta. Ya setuju ya, dalam sejarah manusia nggak mungkin ya bawahan periksa atasan. Nggak mungkin dong AR Bang SP2DK si Sri Mulyani, nggak mungkin. Lo ditendang langsung kirim ke mana ya? Ke ke bulan, ke planet Mars sana lu ya. Walah, bahasanya nggak mutu. Mana ada petugas pajak berani kirim SP2DK? Ya nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Rusak negara ini kalau terus begini, kata Pak Gotra Rumina. Bapak Dargeko, selalu ingat semboyan, dilarang melanggar kecuali petugas di negara Konoha. Ya betul ya, kalau petugas ya suka-suka dia adalah. Bapak Raden Wijaya, hibah dan gratifikasi itu bedanya apa kok? Beda tipis kan ya? Ya memang beda tipis ya, tetapi kalau hibah legal. Kalau hibah jadi legal jadi boleh. Kalau gratifikasi ya nggak boleh ya. Bapak Arifina Mah, Pak Menteri UMKM permanenkan dong Pak PPh UMKM 0,5%. Kita tunggu ya Pak Maman sudah nggak ada kabar beberapa hari ini ya. Jangan-jangan ditenggelamkan dia oleh seseorang ya. Bapak Adik Boy, Kongres DJP mengenai apa nih? Oh, tragedi Pak Pramono. Pak Raden Vijaya naiknya kan di LHKPN bukan di SPT jadi aman dia. Ya mungkin aja ya. Siapa tahu di SPT-nya berbeda ya. Harusnya kan nggak boleh. Saya waktu makan kena pajak, cuma kentut aja yang tidak kena pajak. Ya. Bapak Soeharto itu menteri harus diperiksa, apalagi menteri keuangan. Waduh, siapa yang berani diperiksa menteri keuangan? Bapak Aren, wakakakakak. Bapak Arcue Gaming, untung sempat nonton, asli dah geram. Perusahaan di IG, Facebook aja cuma simpan saja tanpa perlu harus repot login lagi, kemudian muncul kode verifikasi ketika masukkan username dan password. Betul ya, hanya DJP yang bisa begitu ya, bikin aturannya setolol itu ya. Menterinya begituan masih dipakai. Kayak kehabisan orang pintar aja negara kita ini. Ya emang orang pintar kan habis ya. Siapa yang bisa gantiin Sri Mulyani? Emang bisa, emang berani. Bapak Fajar Kusuma, Bang, kok videonya ada yang di take down YouTube? Kebebasan berpendapat sudah mati kah? Ya kita nggak tahu teman-teman ya. Yang namanya take down ya kita upload lagi. Bapak KFV, berani terbitkan SP2DK untuk atasannya? Ya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Masa jeruk makan jeruk. Quantum Entanglement Alpha.
PPh final kemungkinan diperpanjang, tapi kemungkinan lewat Januari 2025. Ya nggak mungkin dong. Sehingga yang kelanjur pakai norma nggak bisa balik lagi pakai PPh 0,5% ketika udah diperpanjang. Jadi bagi kalian bertahanlah, jangan pakai norma ya. Ya kita bertahan dulu teman-teman ya, kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan akhir Desember ada keputusan. Bapak Lintang Kencono, sebagai rakyat Indonesia, sangat malu dengan pemerintah Indonesia ya, sudah tidak mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya, tidak mampu cetak pengusaha sukses yang banyak, tidak mampu mengelola BUMN dengan benar, cuma nyalahin rakyat ya, mampunya cuma narik pajak. Ya, nasib, nasib. Bapak Cipangpang, di dunia perpalakan tidak diperbolehkan saling palak. Ya, betul ya, masa di antara mereka mau saling palak? Nggak boleh dong. Ibu Nur Yani, dia cerdas dalam finance. Oke. Ibu Rina Sanada, sudah bukan rahasia sih, dari dulu Pak Ahok selalu menantang semua pejabat untuk melakukan pembuktian harta terbalik, tapi sampai hari ini pun tidak ada yang berani buka-bukaan ya, menjelaskan asal-usul harta pejabat. Ya begitulah ya. Bapak Ahmad Zulfikar, saya baru buat CV dan ada jumlah setoran modal. Oke, terus? Oh, di CV-nya ya. Memang CV-CV zaman sekarang kayaknya ada deh setoran modal di akte notaris. Seharusnya nggak perlu. Bapak Jerry, paling gampang ekonomi menengah yang diperas sana sini ya, pungutannya banyak. Ya, begitulah nasib. Bapak PTDI, Pak Awan, bukannya harusnya harga properti tidak boleh diupdate sesuai harga pasar? Jawabannya boleh jika pegawai negeri memang perlu diupdate di LHKPN. Jika warga biasa tidak perlu update ya, cukup tulis nilai beli saja. Oke? Karena kalau diupdate harus berdasarkan harga pasar alias harga suka-suka mereka. Cepat sekali LKPN yang mengelambung sehingga menjustifikasi besaran harta. Bukannya harus pakai harga beli atau harga perolehan. Nah, jawabannya tidak ya. Khusus pegawai negeri nggak begitu. Viralkan, ini nih yang dari dulu nih harusnya. LHKPN pakai SPT. Kita lihat ya bagaimana. Kemudian saya selalu mengikuti channel ini. Best katanya ya. Pak, ternyata ada beberapa kasus yang konsultan pajak pun tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu. Orang tua saya bekerja di perusahaan asing yang pada waktu itu gaji dalam USD ya. Tahun 1983 USD-nya itu Rp1.000. Kemudian tahun 2002 perusahaannya bangkrut. Simpanan dalam USD didepositokan tetap dalam USD. Selama beberapa tahun tidak ada masalah meskipun USD ke rupiah mendekati level 15.000. Tetapi sekarang mulai diungkit oleh DJP karena ada kenaikan harta ya, karena di perbankan pada akhir tahun nilai tetap dalam rupiah. Dahulu 400.000 USD, tetapi sekarang 1 USD sudah 14.000 ya. Berarti kan sekarang 2014 bulan Desember 400.000 bla 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 5,6 miliar. Kenaikannya adalah 5,2 miliar. Pertanyaan saya, dalam SPT harus dicantumkan dalam rupiah, berarti kenaikan harus membayar pajak. Orang pajak tahunya kenaikan, meski dijelaskan ini karena beda kurs, mereka tetap bilang ini perlu pemeriksaan. Sedangkan orang tua saya sudah uzur, mohon dibantu bagaimana menjelaskan kepada petugas pajak. Terima kasih Bang. Oke, satu, jelaskan bahwa untuk penghasilan penghasilan 5 tahun ke belakang, lima tahun lewat, itu sudah tidak kena pajak karena kadaluarsa pemeriksaan. Oke, artinya dia hanya bisa hitung kenaikan kurs dari 2019 ke 2020 dan seterusnya. Nah, dari sini harusnya tidak terlalu tinggi. Oke. Kemudian yang kedua, tunda aja ya. Yang kedua adalah kalau masih oke, bayar saja Pak pajak atas penghasilan dari kenaikan kurs 2019 ke 2020 dan seterusnya setiap tahun dilakukan pembetulan, tapi harusnya tidak terlalu tinggi karena ada pengurangan PTKP dan diproses setiap tahun ya, tidak akumulasi langsung totalan. Oke, kemudian yang ketiga adalah, nah, nanti SPT 2024 laporkan update terbaru. Nah, kemudian segera ikut TA 2025 ketika TA sudah dimulai. Langsung, gitu aja ya. Gitu aja, Bu.
Oke. Kemudian Bapak Salmon, tapi kalau tanah harus diupdate itu repot banget ya. Jadi kita itu harus kerja untuk pajak, nggak akan ada waktu untuk kerja cari uang. Nggak juga. Ibu Nabila, makanya aneh hibah mulu laporannya. Baik mulu itu yang hibah padahal sogokan. Ya mungkin aja uang sogokan kemudian dilapas sebagai hibah ya. Jadi, tapi kan karena pejabat, sama-sama pejabat nggak berani di SP2D, Kak. Kira-kira 2015 atau 2016 ada program TA. Saya bayar puluhan juta untuk tanah dan bangunan, tapi teman-teman atau tetangga banyak yang tidak bayar. Tidak ada sanksi dan tidak ada efek apapun. Baik bagi pembayar maupun yang tidak membayar. Belakangan saya sadar kalau saya tertipu. Oh, enggak juga sih ya, enggak juga. Banyak juga orang yang ketahuan ya. Ada pajak sama dengan kemunduran atau kerusakan, oke. Bapak Ramli Cuk, ganti Sri Mulyani, tidak pernah mendukung atau melihat penderitaan rakyat kecil. Ya jangan harap ya, dia tidak pernah jadi orang miskin. Ibu Yuni ya Naikila. Sejauh yang saya pernah tonton, salah satu channel perpajakan yang bagus, edukatif, dan solutif. Oke, thank you, Bu. Ibu Christine Sugito, pimpinan pajak, pimpinan rezim, dan juniornya menyimpang. Gimana yang di bawah-bawahnya ya? Kagak ada malu-malunya, koruptor, sedangkan ekonomi hancur. Kalau usaha ini mah sama dengan karyawan yang korup dan sebentar lagi bubar usahanya. Waduh, kasihan sekali ya. Bapak Channel Mania, sudah seharusnya partai dibubarkan di negeri ini, tidak bermanfaat untuk rakyat. Mereka-mereka lah yang merusak negeri ini dengan berbagai hal. Ya, nggak bisa dong ya. Kalau partai dibubarkan, kita mau gimana? Lihat tabel di atas. Apakah rakyat bisa menuntut mereka, termasuk Menkeu ini harus diproses hukum? Masih jauh ya, mau diproses hukum ya. Harusnya orang yang paham akan hal di atas jangan diam ya, bergerak dan lapor ke polisi. Nggak bisa, Bos. Kalau Sri Mulyani diproses hukum, itu semua masuk penjara, Bos. Nggak ada yang bisa. Kok setega itu malakin rakyat sendiri dan berbagai macam pajak ya. Tidak ada sedikit pun merasa kasihan. Pemerintah kalau hanya menghidupin rakyat dengan pajak, untuk apa? Anda mau target 1000 T dari memeras rakyat juga bisa katanya. Waduh, kasihan. Bapak Agus Widi, kenapa perpajakan Indonesia itu ruwet? Harusnya data yang disubmit lewat web based. Zaman sudah era internet kenceng ya, kok masih pakai form model-model begini? Ya, begitulah ya. Cara konsultasi bagaimana, Pak? Ini mengenai apa nih? Oh, mau konsultasi, bisa DM di Instagram. Oke, misalkan Pajak Smart boleh ya kalau mau konsultasi langsung dengan saya. Bapak Ibu Helni, saya baru login nggak pakai MFA. Syukurlah DJP nggak sama kesusahan WP ya. Sorry itu hanya penundaan sementara. Nanti akan kembali lagi ke multiple factor authentication ya. Jadi itu hanya sementara ya. Oke, teman-teman ya, itu untuk komentar netizen dan kita akan bikin lagi komentar seperti ini. Silakan berkomentar di semua channel YouTube gua. Semoga terbantu, sampai jumpa lagi.